Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Pak Tari mau menyampaikan tentang materi pembelajaran akidah akhlak. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak semuanya. Sebelumnya Pak Tarik bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah baik, Pak Tarik akan menyampaikan materi pembelajaran tentang akidah akhlak, meneruskan bab sebelumnya ya. Jadi kita masuk pada bab yang baru. Tentang apa itu? Baik, kita simak bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, pelajaran 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan anak-anak. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita pelajari, terlebih dahulu Pak Torik mau bertanya, apa arti dari kitab? Ayo, siapa yang tahu arti dari kitab itu apa? Nah, kalau ada yang belum tahu, diperhatikan ya. Baik. Nah, tapi sebelum kita pelajari arti tentang kitab itu, ya, coba kita perhatikan slide-nya Pak Tarik ini. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab samawi itu diturunkan Allah. Sedangkan percaya kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Tuh. Nah, lanjutannya. Nah, ini. Di awal tadi Pak Tur bertanya, apa arti dari kitab? Ya. Mohon diperhatikan anak-anak ya. Nah, kitab secara bahasa ialah buku risalah atau lembaran-lembaran risalah. Itu secara bahasa. Nah, secara istilahnya adalah arti kitab secara istilah ialah lembaran-lembaran yang berupa wahyu dari Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi Rasul dan umatnya. Ini arti kitab menurut istilah. Nah, Pak Tarik ulangi lagi anak-anak ya. Apa arti kitab secara bahasa? Nah, arti kitab secara bahasa ialah buku risalah atau lembaran-lembaran risalah. Nah, sedangkan secara istilah ialah lembaran-lembaran yang berupa wahyu dari Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi Rasul dan umatnya. Itu arti kitab secara istilah, anak-anak.
Selanjutnya, nah, macam-macam atau nama-nama kitab Allah. Apa saja itu nama-nama kitab Allah? Nah, anak-anak sudah tahu semuanya? Baik, belum tahu. Kalau ada yang belum tahu, ya, mohon untuk disimak penjelasan dari Pak Tariq ini. Nah, macam-macam atau nama-nama kitab Allah. Nah, ini anak-anak. Jadi ada 4, ya, ada 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apa saja itu? Pertama, yakni Taurat, kitab Taurat. Ya, yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Keempat-empatnya ini adalah kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, nama-nama Rasul yang menerima kitab wahyu. Ya, siapa saja, ya, Rasul yang menerima 4 kitab tersebut. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi siapa? Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Nah, untuk itu, ya, anak-anak mohon untuk disimak. Ini nama-nama Rasul yang menerima kitab wahyu dari Allah. Yang pertama, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam wassalam menerima kitab, yakni namanya Taurat, anak-anak. Nih, jadi kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, kemudian diajarkan kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Nah, yang selanjutnya adalah, nah, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam wassalam. Kita tahu anak-anak kisahnya Nabi Daud yang bisa mengalahkan raksasa yang bernama Jalut. Ya, ini. Terus yang selanjutnya, nah, kitab Injil. Ya, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, ini. Terus yang selanjutnya adalah terakhir kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ini, ya, diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat kitab tersebut, ya, diturunkan untuk atau sebagai petunjuk bagi rasulnya dan umatnya, anak-anak. Kita wajib untuk mengimaninya, ya, karena ya, percaya atau iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Tadi Pak Tariq sudah menjelaskan, yakni yang ketiga, termasuk rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini keempat rasul inilah yang menerima kitab dari Allah. Ya, ada apa? Pertama, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Dan yang keempat, kitab suci Al-Qur'an. Ini anak-anak, ya. Terus yang selanjutnya, nah, lalu bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya bagaimana, anak-anak? Nah, perhatikan, ya. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab, keempat kitab tadi itu datangnya itu dari Allah, ya. Itu yang pertama, anak-anak. Ya, yang pertama. Terus yang kedua,
mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, ya, bersama dengan yang pertama. Terus yang ketiga adalah membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an, ya. Jadi apa saja kitab-kitab terdahulu itu, yakni Taurat, Zabur, Injil, itu kitab terdahulu. Artinya apa? Kitab yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Qur'an, ya. Ini membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an. Terus yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an, ya. Itu semuanya keempat ini adalah cara kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu anak-anak, ya, kitab suci Al-Qur'an ini, ya, dan kitab-kitab yang lain itu adalah mukjizat bagi rasul-rasulnya, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai petunjuk untuk siapa? Untuk rasulnya dan umatnya. Nah, kitab yang abadi sampai akhir zaman nanti adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ini yang dijaga sampai hari kiamat nanti. Itu anak-anak, ya. Ini. Terus yang selanjutnya adalah hikmah dari mempelajari kitab-kitab Allah. Ya, apa saja itu hikmahnya? Tapi sebelum Pak Tarik melanjutkan, Pak Tarik tanya, hikmah itu apa? Nah, hikmah itu adalah manfaatnya. Manfaat dari mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, kita banyak tahu akan isi kandungan dari kitab-kitab Allah, ya. Akan banyak tahu isi kandungan dari kitab suci Al-Qur'an. Ya, kitab suci Al-Qur'an itu menjelaskan tentang apa saja. Ya. Itu hikmahnya. Yang kedua, hidup kita semakin terarah dengan baik. Ya. Ini, karena apa? Kitab suci itu adalah sebagai petunjuk. Ya. Sebagai petunjuk agar hidup kita tertata dengan baik, hidup kita semakin terarah dengan baik, anak-anak. Dan kitab suci yang datangnya dari Allah itu tidak akan ada keraguan, anak-anak. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, anak-anak. Jadi, yang kitab-kitab suci yang datang dari Allah, ya, terutama kitab suci Al-Qur'an, ya, itu tidak ada keraguannya di dalamnya. Ya, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu hikmah yang kedua, hidup kita semakin terarah dengan baik. Nah, yang ketiga, hati menjadi tenang dan damai ketika membacanya. Itu anak-anak. Kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, setiap hari baca Al-Qur'an ini, ya, hati akan menjadi tenang, ya, dan damai. Kenapa? Karena kita membaca Al-Qur'an. Ya. Ini. Terus yang keempat, akan mendapat pahala ketika membacanya. Betul, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, akan mendapatkan pahala. Satu huruf itu berpahala. Dikalikan beberapa huruf yang telah kita baca, anak-anak, maka pahalanya akan semakin banyak. Kalau kita tadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu aja satu hurufnya 10. Nah, coba kalau kita hitung dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ya, misalkan kalau ada 12 huruf, ya 10 dikali 12
12. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Pahala itu adalah tabungan kita nanti di akhirat. Semakin kita banyak pahala, semakin kita di akhirat itu akan mendapatkan sebuah kenikmatan anak-anak. Nih. Nah, selanjutnya adalah sebagai obat bagi yang membacanya anak-anak. Ya, jadi kalau kita membaca kitab suci Al-Qur'an, ya, itu adalah sebagai obat. Ya, obat penenang kita, obat penenang batinitas kita atau hati kita atau jiwa kita, ya. Ini anak-anak. Jadi hikmah yang kelima adalah bahwasanya kalau kita membaca dan mempelajari kitab-kitab suci dari Allah adalah sebagai obat bagi yang bacanya. Ini. Terus yang terakhir adalah terima kasih anak-anak semuanya, ya. Mungkin selama pembelajaran pada hari ini, ya, ada yang kurang paham. Ada yang kurang paham anak-anak? Nah, baik, kalau semua sudah paham, alhamdulillah, ya. Tapi anak-anak tetap terus belajar membaca, ya, bukunya dibaca, ya, untuk menambah sebuah wawasan dan pengetahuan, ya. Boleh baca dari internet, tidak apa-apa, atau buku Alkitab Akhlak yang lain, tidak apa-apa, sebagai penunjang anak-anak, ya. Ini, ya. Terus jangan lupa anak-anak, ya, ketika masa pembelajaran dari rumah tetap sholat 5 waktunya tetap harus dikerjakan. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Kelima ini wajib untuk dikerjakan. Anak-anak, ya, jangan sampai kita lobang satupun, jangan. Karena ini sholat ini adalah hukumnya wajib, dan tetap juga menjaga akhlak, perilaku, dan budi pekerti kita selama belajar dari rumah. Sama orang tuanya tetap taat dan patuh, ya, sama temannya menjaga persaudaraan dan persahabatan, ya, sehingga akan terjalin sebuah kerukunan anak-anak, ya. Baik, dari Pak Tariq cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.